Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahir rahmanir rahim. Lirrahmatil wasi'ah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lam tazal fuyudatul ifdali mutatabi'ah. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله صفيه وجليله اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير صل وسلم عدد علمك على سيدنا محمد من جعلته لنا حرزا حريزا وعلى آله وصحبه وانصرنا به والمسلمين بأسرار وينصرك الله نصرا عزيزا أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة حضرة الحاضرين والحاضرات para habaib anak cucu darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus di antara mereka hadimul majlis akhina al-habib Abdurrahman bin Hashim Barakba, dan salah satu orang tua daripada sepuh habaib Al-Habib Abdullah bin Salim bin Awad Maulad Dawileh. Mudah-mudahan para habaib anak cucu Nabi ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dunia dan akhiratnya, dan dengan keberkahan mereka Allah memberkahi kita, amin ya rabbal. Dan tidak lupa para ulama pewaris Nabi, pengembang syariat Nabi yang senantiasa berjuang di jalan Nabi, khusus di antara mereka Syekh Al-Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Syadili, dan juga khadim majlis akhina fillah Gus Rafi bin Kiai Had Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Syadili. Mudah-mudahan tuan-tuan guru, para ustadz, para kiai semuanya Allah berkahi ilmunya, Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan didikan mereka semuanya menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah majlis Riyadul Jannah, a'azzanallahu wa iyyakum bihidayati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadiahkan alam semesta, yang telah menghiasi alam semesta, yang telah mengkaruniakan dan menganugerahkan alam semesta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu membingkai Nabi Muhammad dengan akhlak dan sunnahnya, lalu memberikan hiasan-hiasan mutiara yaitu akhlak dan adabnya. Dan sungguh kebahagiaan dunia dan akhirat siapa yang punya hubungan terkuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada sosok yang siapa saja ingin mengikutinya labud harus melewati pintu cinta kepadanya. Salawat serta salam kepada sosok siapa saja yang ingin mendapatkan syafaatnya harus lewat pintu rindu kepadanya. Siapa saja orang yang mengharapkan perjumpaan dengannya, memperkuat hubungan dengannya. Manusia agung, manusia yang kita harapkan syafaatnya, manusia yang kita harapkan pelukan darinya, manusia yang kita harapkan mencium telapak tangannya, manusia yang kita harapkan perjumpaan dengannya. Kekasihku dan kekasih kalian, kekasih yang menciptakan syurga dan neraka, kekasih yang menciptakan langit dan bumi, Maulana wa Sayyidina Muhammad. Tibbil qulubina wa nur basarina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh hati ini berbangga undangan silaturahmi di majelis yang mulia, Masjid A'zam, majelis yang besar di antara jamaahnya, di awal pembukaan daripada 40 malam safari dakwah maulidnya. Sungguh ini kebahagiaan yang luar biasa, dan sungguh kami mendapati berapa banyak ketika hadir dalam keadaan menangis meneteskan air mata, berapa banyak yang hadir dalam keadaan mahabbah, berapa banyak yang hadir dalam keadaan cinta. Dan itulah seharusnya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata para ulama-ulama mulia di dalam ucapan mereka semuanya bahwasanya bulan Maulid bulan menebar cinta dan memupuk rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid bulan menebar cinta dan memupuk rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu orang-orang yang terhebat dari umat Nabi Muhammad, para sahabatnya, orang-orang terhebat dari umat Nabi Muhammad adalah para pengikut yang senantiasa berada di sampingnya. Mereka lah orang-orang yang meyakini dengan seyakin-yakinnya almar'u ma'a man ahab. Seorang akan berkumpul nanti di akhirat bersama yang dicintainya. Maka tidak ada yang dicintai di alam semesta ini melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Musailamah al-Kadzdzab
yang mengaku nabi di zaman Nabi Muhammad. Dari kota Najd diutus utusan ini membawa surat dari Nabi Muhammad SAW dengan sebutan suratnya bahwasanya untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika utusan Nabi Muhammad sampai kepada Musailamah Al-Kadzab, tidak disambut dengan sambutan sebagaimana mestinya. Tidak disambut dengan sambutan utusan, namun apa? Dipegang, diikat, dipukuli, disiksa hingga berdarah-berdarah. Dalam keadaan seperti itu, Musailamah Al-Kadzab berkata kepada utusan Nabi Muhammad, "Bihalika tu'min bi Muhammad?" Dalam keadaan sekarang ini, apakah engkau masih beriman kepada Muhammad? Sahabat ini berkata, "Wallahi amantu billah wa bi Muhammadan la nabi." Demi Allah, aku beriman kepada Allah dan sungguh Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Ketika mengucapkan kalimat Nabi Muhammad seorang nabi, diputus tangan kanannya oleh Musailamah Al-Kadzab. Ketika tangan kanannya diputus, berkata, "Amma bi, amanta bi." Kalau setelah tangan kananmu terputus ini terhadapmu, apakah engkau beriman kepadaku bahwasanya aku seorang nabi? Ala ain wal udhun ankartu alaih. Mata dan telingaku menolak kenabianmu. Diputus tangan kirinya. Setelah diputus tangan kirinya, Musailamah Al-Kadzab berkata, "Halzad, sekarang sudah bertambah rasa sakit pada dirimu. Masihkah engkau memikirkan Muhammad bin Abdullah? Sudah bertambahkah rasa sedihmu? Sudah bertambahkah penderitaanmu?" Apa yang dikatakan oleh utusan Nabi? Yang berangkat karena cinta Nabi Muhammad, berangkat karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan magam yang tinggi, berkata kepada Musailamah Al-Kadzab, "Mazada illa syuk." Tidak bertambah sedikit pun rasa sakit yang kau timpahkan kepadaku, melainkan semakin rindu kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat, salah seorang sahabat Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin, sahabat Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin yang hadir di peperangan Badar. Ketika hadir di peperangan Badar, matanya yang sebelah kanan terkena anak panah oleh kaum kafir. Terjatuh matanya di pipi kanannya. Dipegangnya itu matanya di pipi kanannya. Lalu berjalan ke hadapan Nabi, lari ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, aini, aini. Ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah." Rasulullah rahmatan lil alamin memandang sahabatnya dengan pandangan kerasulan dan kenabian, berkata, "Entasbir falakal jannah." Wahai Qatadah, jikalau engkau ingin bersabar, surga balasanmu. Jikalau engkau inginkan, akan kukembalikan matamu. Jikalau engkau bersabar, surga balasan untukmu. Dan jikalau hendak, aku akan kembalikan matamu. Maka berkata, "Ya Rasulullah, al jannah jaza jamil." Surga sebaik-baiknya balasan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Surga, mata belum pernah memandang, telinga belum pernah mendengar, alam pikir belum pernah terlintas, namun kembalikan mataku ya Rasulullah. Minta dikembalikan matanya Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin. Maka berkata Rasulullah, "Wama, kenapa matanya hendak dikembalikan?" Tidak ada kenikmatan di surga orang-orang yang tidak bisa memandang wajahmu. Buat apa aku menanti di surga untuk bisa melihat wajahmu jikalau di dunia aku bisa? Maka mengharapkan dikembalikan matanya untuk memandang Rasulullah SAW dan menolak kenikmatan surga, bukan menolaknya, namun kenikmatan hakikat adalah Muhammad bin Abdullah. Begitulah keadaan orang-orang terdahulu di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga sepupu Nabi Muhammad, anak daripada Abi Thalib, hadir di peperangan ketika melawan orang-orang Romawi. Ketika hadir dalam peperangan tersebut, ini seluruh tubuhnya yang berada di hadapan depannya terkena daripada tebasan pedang dan busur anak panah. Berkata sahib daripada sahib sejarah tarikh sahabah, beliau menyebutkan bahwasanya thamanina ta'nah, ada 80 tebasan pedang dan busur anak panah di hadapan tubuhnya Ja'far Tayyar. Dalam riwayat yang lain, tis'ina ta'nah, 90, hingga tangannya terputus keduanya. Dalam keadaan sekarat, dibawakan minuman oleh sahabatnya, harapannya seteguk air minum ini mampu menyambung kehidupan Sayyidina Ja'far Tayyar. Ketika diberikan air minum, beliau berkata, "Allahumma ashtaq an uftir fil jannah. Allahumma ini astakan uftir fil jannah." Ya Allah, aku harap buka puasa di surgamu. Aku menginginkan buka puasa di surgamu dalam keadaan sakaratul maut, penuh darah, penuh luka.
masih mengharapkan berpuasa. Kenapa? Mereka orang-orang malu jikalau beribadah memutuskan ibadah kepada Allah. Dalam keadaan itu wafat Sayyidina Ja'far Thayyar, hingga dibawa oleh para malaikat, sebagaimana ahli sejarah menyebutkan dijemput oleh para malaikat berada ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah berada di dalam surganya Allah, kenikmatan surga, kelezatan surga telah didapati oleh Sayyidina Ja'far Thayyar. Ketika sudah berada di dalam surga, Sayyidina Ja'far merenung lalu berkata, ya Allah, astag ila Rasulillah. Ya Allah, rindu kepada Nabi Muhammad. Di surga, alam abadi penuh kenikmatan, berani berkata astag ila Rasulillah, rindu kepada Rasulullah. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menyebutkan, dalam keadaan seperti itu ketika Sayyidina Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya, menoleh ke atas ke arah kanan, lalu tersenyum menjawab salam, waalaikumsalam. Salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ma bika? Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Rasulullah menjawab, barusan Ja'far Thayyar datang kepadaku didampingi para malaikat untuk mengucapkan salam dan memandang wajahku. Ya Allah. Sudah bukan perjalanan antara dari satu kota ke kota yang lain. Sudah bukan perjalanan antara satu negara ke negara yang lain. Bukan satu benua ke benua yang lain, tapi satu alam ke alam yang lainnya. Tidak lain karena rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir termasuk orang-orang yang menebar cinta dan memupuk rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh rindu dan cinta kepada Nabi yang membawa kita berhasil. Seorang sahabat Urwah bin Mas'ud mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Sudah melihat daripada kerajaan Persia, sudah melihat kerajaan Romawi dengan pengikutnya, lalu menyaksikan sahabat kepada Rasulullah. Beliau membuat pernyataan, demi Allah, aku tidak pernah menjumpai seorang pecinta terhadap yang dicinta melebihi sahabat Muhammad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita orang yang mendapatkan cinta. Mudah-mudahan cinta masuk ke jiwa kita. Mudah-mudahan cinta masuk ke hati kita hingga terpraktek dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan rindu dari hasil cinta itu membara pada hati kita. Mudah-mudahan orang yang duduk bisa mimpi Nabi. Mudah-mudahan orang yang mendengar bisa mimpi Nabi. Mudah-mudahan orang yang mengharapkan perjumpaan nama Nabi bisa berjumpa dengan Nabi. Dan sungguh Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawah menyebutkan, sebaik-baiknya lamunan adalah melamunkan Rasulullah. Sebaik-baiknya hayalan adalah menghayalkan Rasulullah. 12 tahun yang lalu sudah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar, hingga akhir hayatnya berjumpa Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Kenapa? Seluruh hidupnya penuh hayalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita orang-orang yang pandai berkhayal, mudah-mudahan kita orang-orang yang pandai melamun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'an jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma nas'aluka lutfan ma'at taqdir fi majarat fil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.